Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini kita masih mempelajari mengenai bentuk aljabar. Nah, pada bentuk aljabar itu terdapat beberapa unsur ya, seperti yang sudah dijelaskan, ada koefisien, ada konstanta, dan ada variabel. Jadi variabel di sini tidak selalu huruf X, tapi huruf A sampai Z dia semuanya termasuk ke dalam sebuah variabel. Nah, jika ada angka yang berdampingan dengan variabel tersebut, maka dia disebut dengan koefisien. Dan jika misalnya ada angka aja di dalam bentuk aljabar, dia kita sebut sebagai konstanta. Nah, setiap ini, jika pemisahnya ini sebagai pemisah, dia berarti terhitungnya ini satu suku. Yang ini juga angka 4 terhitung satu suku. Nah, pada minggu sebelumnya kita telah menentukan suku sejenis, terus menentukan banyak suku. Bisa kalian lihat lagi di materi yang sebelumnya ya. Nah, pada pertemuan hari ini kita mempelajari mengenai operasi hitung bentuk aljabar. Mungkin di minggu kemarin sudah Ibu berikan sedikit. Nah, di sini akan kita bahas kembali. Operasi hitung dalam bentuk aljabar itu ada penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian dan pembagian, sama di operasi hitung bilangan bulat. Hanya ini bentuk aljabar. Kita langsung saja ke penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Jadi untuk perkalian dan pembagian nanti akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Di sini Ibu langsung memberikan contoh-contoh soal saja. Kita akan langsung menyelesaikannya. Nah, contoh yang pertama di sini ada penjumlahan dan pengurangan di masing-masing ya, di ruas kiri dan kanan. Di sini lihat, ini ada dua suku ya. Hanya di sini kemarin kalau misalnya di penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar, kalau dia sejenis, dia boleh dijumlahkan atau dikurangi. Nah, kebetulan di sini 2x dan 2 itu tidak sejenis. Sehingga ini bagaimana hasilnya? Hasilnya akan tetap tidak berubah. Gitu isinya. Jadi tidak ada penyelesaian sampai akhir. Sekarang yang kedua, X ditambah X. Nah, ini sejenis karena variabelnya sama. Ingat kemarin ya, kalau misalnya ada variabel seperti ini, sebenarnya ini sama dengan 1A. Cuman di aljabar itu, 1 itu tidak ditulis. Jadi jangan lupa, walaupun ini X sama X, tetap sebenarnya ini ada angka di depannya 1 dan 1. Sehingga 1 dan 1 kita tambahkan 2. Terus variabelnya apa? Variabelnya X tetap. Nah, seperti itu. Ini soal yang ketiga, kita lihat 2x ditambah 2y. Ini dan ini tidak sejenis, walaupun sama-sama depannya angka 2, tapi variabelnya berbeda, sehingga ini tidak dapat dijumlahkan. Kita langsung ke soal yang nomor 4, di sini ada 2a ditambah 2 ditambah a. Nah, yang sejenis di sini adalah 2a dan a. Ingat, di depan a itu ada angka 1, sehingga bisa kita gabungkan yang sejenis dulu. 2A ini tandanya ditambah A ditambah 2. Nah, karena yang ini sejenis, bisa kita jumlahkan 2 tambah 1 hasilnya 3 dan variabelnya A. Nah, untuk angka 2-nya ditulis ulang kembali karena tidak ada suku yang sejenis. Selesai. Contoh soal yang ke-5. Di sini kita lihat yang sejenis dulu. Nah, kalau ini bentuknya acak-acakan seperti ini, kalian harus urutkan dari yang huruf paling awal variabelnya. Di sini ada B, AB, B, dan 2A. Sudah jelas di sini pasti 2A ditulis lebih dulu. Lihat di depan 2A tanda positif. Berarti kalau positif gak usah ditulis ulang. Setelah ini ada B atau AB. Nah, kalau misalnya di urutan bentuk aljabar, kalau yang variabelnya cuma 1, dia ditulis lebih dulu. Berarti huruf B terlebih dahulu. Ini di depannya dia tidak ada negatif ya, berarti dia positif. Berarti ini ditambahkan 4B. Ini sejenis. Kita tambahkan 6B. Ditambahkan yang ini. 2AB. Yang bisa dijumlah yang mana? Hanya yang ini aja kan? Nah, hanya segini yang bisa dijumlah. Yang tidak bisa dijumlah, kalian tulis lagi aja ulang. 10 tambah 6, 4 tambah 6, 10, variabelnya B.
ditambah 2AB. Nah, selesai. Hanya sampai situ aja isinya. Ada soal yang terakhir ini di penjumlahan. Sama seperti yang barusan kita urutkan. Berarti di sini urutan yang pertama ini 2A. Langsung kita cari lagi yang satu variabelnya sudah tidak ada. Nah, berarti sekarang yang dua variabelnya ditambah ada AB, ada AC. Yang pasti lebih dulu adalah AB. Sehingga kita tulis dulu AB. Nah, kebetulan AB ada suku sejenisnya di sini juga AB. Ditambah AB lagi. Terus ini ditambah 2AC. Ditambah dengan yang konstanta aja. Konstanta selalu di paling akhir. Yang bisa dijumlah yang ini nih. AB dengan AB. AB dengan AB ada angkanya ya, ini 1 masing-masing. Berarti 1 tambah 1 ditambah 2AB. Ditambah 2. Selesai sampai sini. Nanti bisa ditulis ya contoh-contoh soalnya. Sekarang kita lihat nih, ini yang penjumlahan kan tadi, ini yang pengurangan. Sama di pengurangan juga. Kalau tidak sejenis, berarti tidak dapat dioperasikan. Sekarang 2x dikurangi 2, tidak ada yang sejenis. Tulis ulang. Gitu. Nah, ini 1x berarti dikurangi 1x. 1 kurangi 1, 0. Habis gitu. 2x dikurangi 2y ini tidak sejenis. Berarti ditulis ulang aja kalau tidak sejenis. Jangan dipaksakan untuk dijumlahkan. Sekarang, nah seperti yang tadi ini ada suku yang sejenis nih. 2A dengan negatif A. Ini dibawa. Nah, yang ini ditulis di akhir sehingga hasilnya yang bisa dijumlahkan hanya ini. 2 dikurangi 1, 1 kan. Satunya boleh kalian tulis 1A gitu. Dikurangi 2. Atau kalian kalau misalnya tidak mau ditulis, berarti ini hanya A dikurangi 2. Mau tulis seperti ini boleh, tapi biasakan seperti ini ya, angka 1 tidak harus ditulis. Sekarang yang ini kita lihat, kita urutkan dulu sekalian yang mana aja. Nah, ini berarti ditulis paling depan, lihat tandanya. Ini ikut pindah dengan tandanya. Terus yang masih satu variabel ini dan ini tidak ada tanda negatif, berarti dia positif. Jadi pindah dengan tandanya. Nah, ini temennya kurangi 6B. Negatifnya dari mana, Bu? Dari sini, dari soal ya. Yang terakhir ini negatif 2AB. Nah, ini kan gak ada temennya tuh, ditulis ulang. Sekarang 4 dikurangi 6. Hasilnya negatif 2B. Dikurangin 2AB. Selesai. Nah, untuk yang terakhir, silahkan kalian nanti coba sendiri ya ini ya. Jadi nggak akan ibu kasih tahu, tapi nanti catatannya dilengkapin aja sendiri. Nah, ini bentuk penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar ya, operasi hitungnya. Di sini ibu punya contoh soal yang lain. Tambahan, mungkin nanti soal yang muncul itu tidak seperti tadi langsung, ada juga soal yang seperti ini. Kita coba selesaikan ini. Di sini tentukan hasil penjumlahan berikut. Negatif X ditambah Y, ada kata dan nih. Tapi kan di sini petunjuknya itu penjumlahan. Berarti dannya itu kita ganti aja jadi tanda penjumlahan. Sehingga bisa ditulis seperti ini. Negatif X ditambah Y. Dannya kita ganti dulu nih. Nah, ini kasih kurung aja. Dannya kan pengen jadi penjumlahan. Ini jadi dikasih kurung. Ini nanti kasih kurung dulu. X ditambah 2Y. Mungkin dalam penjumlahan ini tidak mempengaruhi ya. Tapi nanti kalau di pengurangan pasti ini berpengaruh. Sekarang kita jumlahkan, tapi harus dikeluarkan dulu dari kurung. Nah, kita keluarkan dulu nih. Ini di depannya kan nggak ada tanda apa-apa nih, mau dikeluarin. Berarti ini tetap aja tandanya seperti ini. Yang ini harus dikalikan dengan tanda. Positif dengan positif, positif X. 2Y dengan positif 2Y. Nah, ini baru kita kelompokkan yang bisa dijumlah yang mana aja. Berarti temannya kan negatif X dengan plus X kan, nanti negatif X dengan plus X. Nah, di sini ada Y, ini temannya dengan 2Y ditambah Y plus 2Y. Negatif X ditambah X. Ini artinya sama dengan negatif 1 ditambah 1, 0. Berarti ini habis ya, nggak usah ditulis. Boleh kalian mau tulis dulu, boleh. Y ditambah 2Y. 1 tambah 2, 3.
Nah, sebenarnya hasilnya adalah 3Y. Bu, ini kok bisa dijumlah? Ini bukan dijumlah sebenarnya ya. Karena kan ini kalau 0 nggak ditulis nggak apa-apa. Tidak mempengaruhi hasil. Jadi bentuk sederhananya di sini. Sekarang yang kedua juga sama nih. Cuman ini ada 2 suku. Ini ada 3 suku. Nggak berpengaruh. Sekarang kalian sama seperti tadi, kasih tanda kurung dulu di sini masing-masing. Negatif X plus 3 ditambah negatif X plus 2Y dikurangin 4. Sama seperti itu. Nanti silakan kalian lengkapi sendiri ya catatannya. Nah, ini mungkin untuk penjumlahan, ada juga untuk pengurangan sama seperti itu. Berarti tinggal kata-kata dan ini sini diganti jadi pengurangan. Nah, untuk yang pengurangan harus diperhatikan ya, karena biasanya di pengurangan itu berpengaruh. Ini kita kasih tanda kurung dulu nih nanti. Dannya jadi tanda kurang, sehingga penulisannya seperti ini. Negatif A ditambah B dalam kurung dikurang karena pengurangan A ditambah 2B. Gitu. Nah, kan ini mau dijumlahkan nih. Ini karena operasinya cuma penjumlahan dan pengurangan, bukan dikali-kali seperti yang perkalian ya. Kita keluarkan dulu dari dalam kurung. Berarti negatif A ini keluar, tidak ada tanda apa-apa ya di sini ya. Pasti tetap. Nah, yang ini yang berpengaruh. Yang tadi asalnya A positif, dengan dikalikan dengan tanda jadi negatif A. Ini juga sama, dikalikan dengan tandanya. Negatif dikali 2B jadi negatif 2B. Udah gitu baru kalian kelompokkan. Berarti yang negatif A ini sekelompoknya sama ini. Nah, untuk yang B, bawa tandanya sekelompoknya sama B yang ini. Sehingga hasilnya negatif A dikurangi negatif A, negatif 2A. Kan negatif 1 dikurangin 1. Jadi negatif 2 kan. Ini B, 1 dikurangin 2, berarti negatif B. Atau negatif 1B. Nah, hasilnya sampai sini selesai. Nah, ini satu lagi ya. Yang satu ini sebenarnya tadi contohnya sama sih seperti yang di atas. Cuman ibu ganti AB-nya aja di sini ya, variabelnya aja diganti. Coba kita selesaikan ya. Nah, ini kita kasih kurung dulu nih. Ibu kasih di sini aja. Negatif A ditambah 3, tanda dannya kita jadikan tanda kurang. Negatif A ditambah 2B dikurangin 4. Nah, ini kan harus dikeluarkan nih. Yang depan pasti kan tidak ada tanda kurang di sini. Jadi dia pasti tetap. Nah, untuk ini lihat, negatif A dikali negatif jadi positif. Makanya kalian harus kasih tanda kurung itu gunanya untuk seperti ini. Sekarang ini kita keluarkan juga, positif kali negatif, negatif 2B. Nah, ini negatif 4 dengan negatif. Negatif dengan negatif positif. Jadi 4. Sehingga yang temannya yang sekawan itu ini negatif A dengan plus A. Yang ini, oh bukan 3 dulu ya, kita ambil yang ada variabelnya dulu. Di sini yang ada variabelnya itu huruf B. Berarti yang ini dulu yang kita tulis, negatif 2B. Nah, baru nanti yang 3 dan 4. Nah, gitu. Ini kan dia sekelompok nih. Ini sekelompok. Ini yang B nggak ada temannya, nggak usah dijumlahkan nanti. Negatif 1A ditambah 1A adalah 0. Kalau 0 nggak apa-apa, nggak usah ditulis. Berarti yang ini kan yang kita tulis negatif 2B. Udah. Sekarang 3 ditambah 4 hasilnya adalah 7. Selesai. Karena ini 0 ya, jadi tidak ibu tulis. Nah, mungkin ini contoh-contoh pengerjaan penjumlahan dan pengurangan dalam bentuk aljabar. Bisa kalian pelajari lagi nanti sambil dicatat ya. Untuk latihan soal, silakan ini dikerjakan nanti. Nah, ini. Nanti hasilnya, kalau udah selesai, biasa diupload di Google Classroom. Nanti akan ibu sediakan ya. Judul untuk tempat uploadnya itu adalah latihan soal 2.
Nanti silakan dikerjakan dulu. Jika ada yang tidak paham, boleh bertanya kepada ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.